Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join webinar series dan terima kasih ucapkan sebesar-besarnya untuk PT Smart Management dan Event Organizer yang sudah memfasilitasi webinar series. Oke, Bunda, untuk webinar series kali ini kita akan banyak sharing ya tentang persiapan laktasi ibu bekerja. Jadi kalau sebelumnya kita membahas di webinar series sebelumnya itu membahas tentang apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai kunci keberhasilan sukses ASI eksklusif 6 bulan, yang mana kuncinya itu persiapannya dari sebelum persalinan minimal itu dari trimester akhir ya, kehamilan trimester akhir, kemudian nanti lanjut ke 14 hari pertama usai persalinan. Dan kali ini kita akan membahas spesial untuk ibu-ibu atau bunda-bunda yang bekerja. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan, proses menyusuinya, kemudian pemberian ASI-nya bagaimana nantinya ya untuk menyiapkan ketika ibu akan kembali bekerja. Oke, langsung saja. Tentunya kita akan banyak bicara tentang pumping ya, atau strategi pumping. Bagaimana strategi pumping untuk ibu yang sedang mempersiapkan masa-masa kembali bekerja. Oke. Baik, strategi pumping kali ini yang akan saya sampaikan ini mengambil formulasi tidak hanya dari teori tapi juga dari pengalaman klien di lapangan. Kebanyakan bunda-bundanya ini udah pada pintar, udah tahu kalau pumping itu harus dilakukan 2 jam sekali gitu ya. Hanya saja tekniknya harus seperti apa sih agar hasil pompanya pun juga maksimal, dan apakah boleh lompat-lompat frekuensinya atau harus continue 2 jam sekali. Ini akan kita bahas. Jadi strategi pumping yang optimal supaya nanti hasil produksi ASI-nya yang terkumpul juga bisa untuk mencukupi kebutuhan bayi. Ada beberapa tips. Jadi yang pertama, sebelum dipumping, dikondisikan dulu payudaranya ya. Pakai kompres hangat terlebih dahulu. Kompres hangat dengan catatan si payudara bunda ini tidak dalam kondisi bengkak, tidak terjadi sumbatan, tidak ada mastitis, tidak ada nyeri. Kita bicara kondisi payudara yang normal ya. Kemudian ini dikompres dulu nih 15 menit pakai kompres hangat. 2 payudara boleh bersamaan, boleh bergantian ya. Jadi Bunda bisa menggunakan handuk yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran payudara masing-masing. Menutup seluruh area payudara. Jadi ngompresnya tidak hanya di bagian putingnya saja, tidak hanya di bagian depannya saja seperti ini, tapi menutup semua area payudara kanan dan kiri. Kemudian setelah melakukan kompres hangat selama 15 menit, barulah masuk ke sesi pompa. Nah, untuk bunda yang pakainya pompanya pompa elektrik, ini ada tipsnya. Ada tipsnya. Yang tips yang pertama yaitu menggunakan mode massage dulu ya. Pakai mode massage dulu, tunggu sampai nanti ada sensasi let down refleks ya, LDR, ada sensasi glenyer gitu. Kemudian ASI-nya mulai terlihat keluar ya, mulai ngucur, mulai netes-netes, itu baru berpindah ke mode expression atau mode pumpingnya, mode pompa ya. Mode pompa untuk ngeluarin ASI-nya. Tadi kita sudah masuk ke sesi tahapan kompres, kemudian masuk ke tahapan pompa, pakai pompa untuk yang pompa elektrik.
dilakukan mode massage dulu, kemudian setelah itu jika terasa ASINYA sudah mulai keluar, udah mulai netes-netes ya. Nah, ini baru dipindahkan ke mode pumpingnya, ke mode vakumnya ya, atau mode expression untuk mengeluarkan ASI gitu. Kemudian perlu diperhatikan speed ya, speed atau kekuatan pompanya ini bertahap. Harus ngikutin volume atau speednya dari si alatnya. Dari 1, 2, 3, sampai nanti ke level speed atau volume yang tidak menimbulkan sakit gitu. Misalkan di angka 4 ya, atau angka 5, di angka 5 kok ada nyeri, turunin, berarti nyamannya di angka 4 gitu. Jangan sampai ada rasa sakit, karena kalau misalkan ada nyeri, ini nanti bisa menyebabkan cedera. Nah, nanti ketika sudah dimasuk ke fase pompa, kok ASINYA udah nggak keluar lagi ya, udah nggak netes-netes lagi, ini dipindahkan lagi ke mode massage lagi. Nanti mode massage rasakan lagi ada yang netes-netes apa enggak. Kalau ASINYA mulai netes lagi, mulai nyembur-nyembur lagi, itu masuk lagi ke mode, pindahkan lagi segera ke mode pumping, mode expression ya. Seperti itu terus dilakukan sampai 30 menit. Ya, kemudian di masa-masa 30 menit ini, misalkan kok ASINYA nggak stabil ya, kayak segitu-gitu aja, nggak naik-naik, Bunda bisa lakukan tips sebagai berikut. Jadi di bagian bawah payudara ini kita agak sedikit dorong ya, didorongnya boleh pakai VCO, tipis-tipis saja VCO-nya ya, jangan terlalu banyak, diarahkan ke arah puting. Kalau bagian atas ini cenderung aman. Kenapa? Karena kan bagian atas dia ketarik gaya gravitasi ke bawah, jadi nggak ada masalah. Biasanya di bagian bawah sini sama di bagian samping itu kelenjar ASINYA masih banyak ASINYA di dalamnya, jadi belum tuntas keluar. Coba diusap ke arah puting gitu ya sampai 30 menit. Dan saran saya jangan terlalu fokus ke jumlah ASINYA. Kenapa? Kalau terlalu fokus ke jumlah ASINYA, yang terjadi nanti bolak-balik dilihat, udah seberapa ya, ibu malah jadi stres, bundanya malah jadi stres. Kalau sudah stres, ingat konsepnya yang di pertemuan pertama sudah kita bahas, kalau udah stres, maka produksi ASINYA rawan turun. Jadi lebih baik si botol untuk penampung asipnya itu mending ditutup pakai kain supaya pandangan Bunda tidak, fokusnya itu tidak ke si botolnya terus-menerus ya, supaya tidak memicu stres. Ketika pumping ini Bunda bisa alihkan perhatiannya kemana? Boleh sambil scroll-scroll drakor, atau boleh sambil terapi Al-Quran ya, dengerin murotal ya, cari sesuatu hal yang membuat rileks. Ingat prinsipnya, oksitosin bisa menyemburkan ASI dengan maksimal kalau kondisi ibunya happy, kondisi bundanya rileks ya, tenang. Nah, itu cari caranya seperti apa supaya proses pumpingnya bukan menjadi sesuatu momok yang menegangkan. Bakal dapat berapa nih, itu nggak usah dipikirin. Jangan dipikirkan akan dapat berapa. Yang penting lakukan dulu step-stepnya dengan benar. Kemudian setelah itu nanti di menit ke-25 ya, kalau misalkan tadi terakhir posisinya lagi pumping nih, pakai mode pumping. Di menit ke-25 masih di posisi mode pumping, pas di posisi itu turunkan bertahap dari 4, 3, 2, 1 baru di off-kan ya. Jadi tadi setiap pergantian mode massage ke mode pump itu pun speednya dari level yang terendah 1, 2, 3, 4 ya, berhenti di level yang tidak membuat sakit. Kalau naik lagi kok ternyata sakit, turunin ke bawahnya sampai nggak ada rasa sakit ya. Kemudian ketika mau kembali ke mode massage lagi karena ASINYA udah nggak ngocor-ngocor, mau dipancing lagi pakai mode massage, itu pun harus turunin lagi dulu bertahap dari 4, 3, 2, 1 baru ke mode massage ya. Nanti mode massage udah mulai netes-netes tuh ASINYA, masuk lagi ke mode pumping. Ini sama dari 1, 2, 3, 4. Dan di menit
ke 25, mulai turunin dari 4, 3, 2, 1. Kenapa? Karena menit ke 30 kan breast pump ini atau aktivitas pumping ini mau kita hentikan. Jadi di menit ke 25 mulai diturunkan bertahap. Dari 4, 3, 2, 1 sampai akhirnya off. Ya, semoga bisa dipahami. Ini untuk rutinitas. Ini kita belum bicara power pumping ya. Ini masih pumping yang reguler. Dan kenapa sih durasinya itu disarankan atau harus 30 menit? Karena menurut teori dengan 30 menit di pumping ini harapannya si HINMIC ya semua komposisi ASI ini termasuk ASI yang akhir itu sudah tuntas ikut keluar juga. Karena si HINMIC ini kan juga dia kandungannya tinggi lemak ya. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bayi dalam peningkatan berat badannya. Jadi jangan sampai tertinggal, jangan hanya formiknya aja yang keambil, tapi HINMIC-nya juga ikutan keambil atau ASI akhirnya pun ikut keluar. Ya, terus kenapa di saat memainkan speed ini kok harus bertahap, kok nggak langsung 4 aja atau langsung 6. Hati-hati ya, jangan terlalu langsung kenceng. Khawatirnya nanti saluran-saluran atau kelenjar ASI yang ada di dalam ini ya, itu bisa terjadi cedera karena overuse, karena pemakaian yang terlalu dipaksa. Makanya pabrik pompa ASI ini mendesain si alat itu udah ada tujuannya. Kenapa sih ada speed dari 1, 2, 3 itu, dan kenapa ada mode massage dulu, itu semua sudah di setting ya seakan-akan bahwa alat itu menyerupai isapan mulut bayi. Jadi ada tujuannya. Makanya mohon digunakan alat pompa ASI-nya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan aturan pakainya. Setelah selesai di pompa selama 30 menit, di awal pakainya kompres hangat sebelum dipompa. Nah, sekarang selesai dipompa, lakukan kompres, tapi yang akhir ini pakainya kompresnya kompres dingin. Jangan lupa ya, dan jangan kebalik. Di awal untuk melancarkan itu dan untuk menstimulasi ASI-nya keluar, itu pakainya kompres hangat. Di akhir setelah pompa pakainya kompres dingin. Kenapa berbeda? Karena kompres dingin ini punya tujuan agar kelenjar ASI-nya, otot-ototnya, otot-otot penyangga payudara itu tidak cedera, tidak mudah terkena nyeri. Seringkali keadaan di lapangan untuk ibu-ibu yang aktif pumping ya pakai breast pump itu sering ngalamin kadang-kadang itu tiba-tiba ada senit gitu, ada sensasi senit, nyeri, tapi yang nyerinya tajam dan tiba-tiba gitu. Mohon maaf, bukan kadang-kadang ya, sering kali, tapi munculnya tiba-tiba. Nah, itu tepatnya. Senit, senit, kayak gitu. Itu kenapa? Nyerinya itu dari mana? Itu karena overuse, karena si payudara ini tidak dirawat atau tidak dikondisikan sebelum dan setelah pumping. Jadi, payudara kita itu bukan benda mati, bukan robot yang hanya bisa terus-terusan dipaksa untuk ngeluarin ASI, tapi tidak dipenuhi haknya untuk dirawat. Ya, mulai sekarang diingat ada ritualnya kompres hangat sebelum dan kompres dingin sesudah pumping supaya meminimalisasikan terjadinya cedera kelenjar ASI pada payudara. Kemudian setelah melakukan ritual tadi sebelum dan sesudah dipompa ya pakai kompres hangat, kompres dingin. Berikutnya strategi pumping yang efektif adalah disiplin dan konsisten. Untuk bayi-bayi yang usianya 3 sampai 6 bulan ya, ibunya kan mulai kerja ini biasanya cuti habis setelah 3 bulan ya, 3 bulan cuti habis mulai balik kerja. Nah, bayi dengan usia 3 sampai 6 bulan ini kan dia masih nutrisinya ini masih bergantung 100% pada ASI, belum dapat MPASI. Maka
pumpingnya itu wajib disiplin dan konsisten 2 jam sekali. Nggak boleh ke skip kalau mau produksi ASINya ini tetap stabil, tetap bagus, bahkan meningkat. Ya, kalau ke skip 1 kali aja kenyataan di lapangan, itu produksi ASINya turun, kemudian terjadi sumbatan ya, sumbatan pada kelenjar ASINya, payudaranya itu terasa bengkak dan kayaknya nggak kosong-kosong, bahkan dipompa bengkak tapi dipompa sama sekali nggak keluar. Itu banyak terjadi seperti itu karena tidak disiplin ya, ada skip jadwal pumping. Jadi sebaiknya 2 jam itu dijaga ritmenya. Tubuh kita ini belum bisa, dia nggak kenal jam, tubuh kita ini nggak bisa mengenali jam, tapi tubuh kita bisa mengenali ritme. Jadi ini yang dibentuk, kita bentuk ritme tubuh supaya otak pun juga membacanya mudah. Setiap 2 jam sekali kita kosongkan payudara, otomatis nanti otak akan memproduksi lagi. Konsep produksi ASI diingat ya, ada di webinar seri 1 tentang kunci keberhasilan ASI eksklusif. Dasarnya ada di materi sebelumnya. Nanti bisa diingat-ingat lagi. Jadi wajib 2 jam sekali. Nah, bagaimana dengan yang usia bayinya sudah lebih dari 6 bulan? Untuk yang sudah lebih dari 6 bulan ini agak santai ibu-ibunya. Apalagi kalau yang di rumah bayinya masih DBF ya. Bayi yang di rumah masih full DBF, insya Allah produksi ASINya ini akan lebih lama gitu, akan lebih stabil ya. Jadi di rumah tetap DBF dan kondisi bayinya sudah 6 bulan, tidak lagi 2 jam sekali nggak masalah. Ya, jadi dalam waktu bekerja 8 jam kerja itu bisa hanya 4 kali melakukan pumping. Yang pertama sebelum berangkat kerja. Jadi sebelum berangkat kerja disusuin dulu tuh dedeknya. Kalau udah disusuin nggak perlu dipompa, nggak apa-apa, nanti pompanya ketika sudah sampai di kantor. Tapi kalau misalkan kondisinya bayinya ini lagi udah tidur gitu ya, atau masih kenyang, ini kan berarti di rumah nggak sempat nyusuin nih menjelang berangkat kerja. Nggak apa-apa, nanti nyusuinnya nanti bisa aktivitas menyusui ini diganti dengan pengosongan payudara menggunakan si breast pump ketika sudah di kantor bisa, atau kalau misalkan si adik nggak nyusu, nggak DBF di rumah karena dia masih kenyang, bisa dipamping sebelum kerja. Jadi sebelum kerja dipamping, sesampainya di kantor sebelum memulai aktivitas pumping lagi 1 kali, kemudian pada saat jam istirahat pumping lagi 1 kali, dan terakhir sebelum pulang. Jadi cukup 4 kali pumping untuk bunda-bunda yang usia bayinya sudah lebih dari 6 bulan, kemudian di rumah masih full DBF ya, itu bisa diaplikasikan, bisa dipakai pakai konsep itu untuk yang ibu-ibu bayinya sudah lebih dari 6 bulan. Kenapa sih lebih santai ya? Karena bayinya kan kalau sudah lebih dari 6 bulan sudah ada MPASI yang masuk, jadi tidak hanya tergantung pada ASI saja. Dan untuk ibu-ibu yang buat bundanya yang sudah kerja, bayinya usianya sudah 6 bulan, walaupun sudah dapat MPASI, walaupun pompanya sudah enggak harus 2 jam sekali, ingat, tubuh kita ini tetap harus dijaga ritmenya karena otak ngebaca ritme. Ya, otak nggak ngebaca jam, tapi otak ngebaca ritme. Ritmenya ini yang harus dijaga. Jadi tetap harus konsisten, punya jam yang tertib, dicatat, nggak boleh kelewat. Sekalinya kelewat, permasalahannya akan sama-sama nanti ada riskan terjadi sumbatan atau bengkak payudara gitu ya. Nah, berikutnya kita baru akan bicara mengenai power pumping. Apa sih power pumping? Jadi power pumping itu adalah sebuah teknik memompa ASI untuk meningkatkan jumlah ASI perah, yang mana teknik ini meniru ya frekuensi menyusu pada bayi pada masa growth spurt untuk merangsang produksi ASI.
Dan power pumping ini efektifnya dilakukan paling efektif itu dini hari sampai menjelang subuh. Kenapa? Karena di jam-jam ini prolaktin lagi bagus-bagusnya, lagi produksi di jam-jam tersebut. Jadi boleh diambil di jam tersebut. Dan power pumping ini dilakukan berapa kali sih sehari? Cukup 1 kali di jam yang efektif itu tadi, di dini hari sampai menjelang subuh. Ya, untuk yang jam-jam di luar itu bagaimana? Lakukan saja pumping yang reguler yang tadi kita sudah bicara di atas. Untuk melakukan power pumping ini juga boleh dilakukan dan malah saya mewajibkan kepada klien saya untuk tetap dilakukan ritual itu tadi ya, sebelumnya pakai kompres hangat, sesudahnya pakai kompres dingin ya, kayak gitu. Itu tetap harus dilakukan untuk maintenance perawatan payudara. Dan kondisi setiap ibu, kalau kita nanya jam yang efektif itu jam berapa, kondisi setiap ibu itu berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan. Misalkan bundanya ini dia nggak biasa begadang gitu. Nggak biasa begadang, terus dia maksain selama dini hari sampai menjelang subuh itu nggak tidur hanya untuk nunggu atau dari jam 9 malam gitu ya sampai menjelang dini hari tuh dia nggak tidur hanya untuk menunggu sesi power pumping. Bagus, niatnya bagus supaya nggak ketiduran. Tapi efeknya kalau dia nggak biasa begadang, ini nanti malah bundanya meriang, sakit gitu, nggak enak badan. Yang terjadi kalau ibunya sudah sakit, biasanya ASI-nya drop. Malah yang harusnya kita kepengen meningkatkan produksi ASI, yang terjadi kebalikannya ya, karena kita nggak mengenali sistem tubuh kita. Jadi untuk ibu-ibu yang bunda-bunda yang nggak biasa begadang lebih baik tidur dulu aja. Kalau bayinya tidur ya udah kita ikut tidur. Terus nanti dini hari boleh bangun kan power pumping ini ada rentangnya ya sampai menjelang subuh. Nah ini boleh pilih di jam mana salah satu aja, nggak harus dari tengah malam sampai subuh itu melek terus pumping terus enggak. Konsepnya nggak gitu ya. Jadi lebih baik pilih mau jam mana dan tidur dulu, terutama untuk bunda-bunda yang nggak biasa begadang, supaya dia fit, fresh ya, nggak sakit, nggak pusing, dan dengan kondisi ibu yang fit, fresh, tenang, happy, udah pasti tuh produksi ASINya akan meningkat ya, akan bagus. Cara power pumpingnya gimana? Ini sama dengan metode-metode yang udah sering muncul ya di sosial media untuk edukasi power pumping. Untuk yang power pumpingnya itu pakai single pump, ya, yang pakai single pump bisa dicoba dilakukan. Jadi pumping payudara kanan 10 menit, pumping kemudian gantian ya. Setelah itu pumping payudara kiri 10 menit, istirahat nih 5 menit ya. Terus mulai lagi pumping kanan 10 menit, pumping kiri 10 menit, istirahat lagi. Ya, lanjut lagi pumping kanan 10 menit, pumping kiri 10 menit. Ya, jadi totalnya pumping kanan dapat berapa menit sih? Dapat 3 kali 10 menit, berarti dapat 30 menit. Yang kiri juga sama, masing-masing payudara 30 menit. Ya, sama dengan pumping reguler 30 menit. Kenapa sih kok sama 30 menit? Itu tadi konsepnya, karena harapannya kita bisa menguras semua komposisi ASI, bisa dapetin semua komposisi ASI, baik ASI awal atau formit ya yang mengandung antibodi, dan ASI akhir atau hinmik yang tinggi dengan lemak gitu. Lanjut untuk yang power pumping dengan double corong ya, double pump itu bagaimana caranya? Pumping ya, berarti kan kanan sama kiri bareng nih, pumping payudara kanan dan kiri bersamaan 20 menit, setelah itu istirahat 10 menit, ya lakukan lagi 10 menit, pumping lagi 10 menit, istirahat 10 menit, dan pumping lagi 10 menit, kemudian sudah diakhiri. Dan ingat metode pumpingnya tetap dipakai ya, pakai mode massage dulu, nanti langsung masuk ke mode expression atau mode pump ya, dengan speed yang bertahap dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai di titik maksimal mana yang tidak menimbulkan rasa nyeri.
Kalau sudah di pumping, kita akan bicara tentang metode menyimpan asip ya, metode menyimpan asip perah. Gimana? Apakah setelah terkumpul, itu kan biasanya Bunda nyimpennya ada pilihan ya, ada yang pakai plastik gitu ya, plastik pouch yang memang khusus untuk asip, ada juga yang pakai botol kaca. Nah, ini silakan itu masing-masing. Yang penting cara nyimpennya. Cara nyimpennya nggak boleh langsung masuk ke freezer ya, tapi bertahap. Jadi kita simpen dulu di kulkas bagian bawah. Untuk yang kulkas 2 pintu nih misalkan ya, simpen dulu di kulkas bagian bawah sampai suhunya dingin ya, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius lah ya. Nanti kalau sudah terasa teraba dingin baru dipindahkan ke freezer ya, baru dipindahkan ke freezer gitu. Jadi nggak langsung. Kenapa nggak langsung di freezer? Jadi perubahan suhu yang terlalu ekstrim itu ternyata dapat merusak nutrisi ya atau kandungan gizi pada ASI, zat-zat baik pada ASI kan sayang tuh. Jadi jangan sampai rusak, bertahap dari yang didinginkan dulu di kulkas bawah, nanti baru naik ke freezer gitu ya. Untuk ASI yang baru saja diperah ya, kalau masuk ke kulkas bagian bawah itu bisa tahan 3 sampai 7 hari lah, seminggu maksimal hanya di kulkas bagian bawah. Itu ya seminggu. Kalau dia misalkan sudah dingin di bagian bawah kemudian naik ke freezer, freezer yang kulkas 2 pintu itu bertahannya sekitar 3 bulan. Tapi kalau yang freezernya freezer memang khusus dia kulkas freezer aja, nggak ada kulkas yang bagian bawahnya, itu bisa sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian kalau yang sudah beku gimana? Kalau yang sudah beku ya, nah untuk menyajikan lagi ini ada tahapannya. Jadi sudah beku mau disajikan lagi, apakah langsung dikeluarkan, ditaruh di wadah yang berisi air hangat atau masuk ke alat yang untuk menghangatkan asip itu? Yang bagus, yang idealnya itu dari yang beku tadi ditaruh di kulkas bawah dulu ya, taruh di chiller di kulkas bawah dulu sampai kondisi bongkahannya ini semuanya mencair. Nah, setelah mencair baru dikeluarkan dari kulkas, kemudian dikucurin di bawah air kran ya. Di bawah kran dikucurin, tunggu sampai jadi suhu normal. Kalau sudah jadi suhu ruangan, mau dihangatkan, boleh. Caranya bisa siapkan mangkok atau baskom ya. Terus ditaruhin air hangat di situ, bukan air mendidih, cukup air hangat aja. Nah, masukin pouch atau botol asipnya ke situ. Kemudian agak digoyang-goyang ya, supaya hangatnya ini merata, tidak hanya bagian bawahnya saja. Kebayang kalau nggak digoyang-goyang, cuma di bagian bawah aja, nanti kan untuk mencapai yang bagian atas agar hangat itu kan butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan yang bawah ini mungkin udah terlalu lama ya kena suhu hangat dibandingkan yang atas, nanti nggak rata. Dan Iung selalu menjaga banget jangan sampai yang bawah ini justru rusak nanti komposisi asinya. Jadi lebih baik sambil digoyang pelan-pelan ya supaya suhu hangatnya ini menyebar merata gitu. Terus bisa juga pakai alat yang untuk menghangatkan asip itu juga boleh, silahkan. Mohon diperhatikan untuk nanti asip yang udah dikasihkan ya, tadi kan sudah siap, sudah dihangatkan, diberikan ke bayi. Nah, kalau misalkan sisa, ini gimana kalau misalkan sisa? Kalau udah sisa, itu nggak boleh masuk lagi ke kulkas, jadi udah harus langsung habis, apalagi kalau itu sisanya itu di media yang udah dikasihin ke bayinya ya. Ini sisanya tuh sama sekali misalkan di cup feeder nih dikasihin ke bayi, ternyata di cup feeder nyisa, nggak habis gitu. Ini gimana sisanya? Ini harus habis. Ini nggak boleh disimpan lagi. Terus kalau bayinya udah nggak mau ya dibuang. Jadi kalau bisa ngasihnya itu bertahap, jangan langsung banyak. Soalnya sayang kalau udah diminum ya nggak habis, sayang kalau misalkan harus dibuang. Nah, kemudian yang berikutnya tentang tips memilih breast pump.
ada nggak sih referensi merek tertentu gitu ya? Kemudian corongnya yang harus bagaimana? Kalau untuk merek itu saya tidak bisa merekomendasikan merek tertentu karena sifat breast pump ini cocok-cocokan. Maka dari itu penting sekali untuk mengenali karakter payudara masing-masing bunda sendiri ya. Payudara yang kanan dengan yang kiri itu bisa saja berbeda. Jadi jangankan beda orang, lain payudara kanan sama kiri aja itu bisa beda breast pump-nya. Ada yang temuan kasus di lapangan ya, ada klien yang payudara kanan itu cocoknya pakai breast pump elektrik, keluarnya lebih maksimal, lebih lebih lega ya, pengosongannya itu lebih maksimal gitu. Sedangkan yang kiri kalau pakai elektrik itu kayak nggak keluar-keluar, kemudian setelah dipompa juga seperti nggak tuntas gitu. Dan setelah dicoba pakai yang manual, yang kiri justru ngocor, pengosongannya maksimal. Jadi ternyata payudara kanan dan kiri itu juga seunik itu, nggak bisa disamakan. Nah, kalau payudara kanan dan kiri satu orang aja sudah seunik itu, maka tidak boleh kita menyamakan diri kita dengan bunda yang lain, karena pasti beda lagi. Jadi kenali dulu payudara bunda masing-masing, dan kalau bisa jangan terburu-buru untuk membeli breast pump. Pinjem dulu bisa ke teman, bisa ke keluarga yang udah lagi nggak dipakai ya. Atau sekarang kan juga banyak jasa-jasa penyewaan breast pump, itu boleh dimanfaatkan sebelum membeli. Nanti kalau misalkan dirasa sudah cocok, oh iya ya nyaman, nggak bikin sakit, pengosongannya juga maksimal. Nah, silahkan itu bisa untuk referensi beli beli yang baru gitu. Tapi kalau untuk awal-awal masih belajar, saya sarankan jangan beli dulu karena kenyataan di lapangan juga banyak yang mubazir, udah mahal-mahal. Apalagi yang elektrik kan sampai jutaan ya, nominalnya ada yang sampai jutaan gitu. Kan sayang, jadi lebih baik pinjem-pinjem dulu. Ya, itu tadi sekelumit tentang pemilihan breast pump. Yang penting tidak menimbulkan nyeri ya, tidak menimbulkan nyeri, dan pengosongan payudaranya juga bisa maksimal. Bisa juga dibantu dengan perah pakai tangan ya, atau teknik marmet pakai tangan. Kalau dirasa pakai alat kok nggak maksimal pengosongannya, bisa teman-teman bunda-bunda ini bisa belajar memerah ASI manual, teknik marmet pakai tangan. Caranya ini ya, di bagian areola kita lenturkan dulu dengan didorong ke belakang ya, dari berbagai arah. Kalau ini arah jam 3 dan jam 9. Terus arah jam 6 dan jam 12 gitu ya. Nanti putar lagi ke arah-arah yang lainnya sampai semuanya. Untuk melenturkan dulu nih, buat mengkondisikan dulu. Ya, kemudian setelah itu masuk ke sesi memerah. Nanti bisa dikumpulkan pakai mangkok atau waskom ya. Ini didorong dulu ke belakang, dorong ke belakang, kemudian diarahkan ke arah puting, tapi jangan sampai mencet puting. Nih kalau mencet puting kan kayak gini. Nah, nih ya, putingnya dipencet. Ini jangan dilakukan. Kenapa? Nanti putingnya jadi lecet. Jadi cukup sampai sebelum puting ya. Ini areolanya, di bagian areola didorong ke belakang. Terus dari sini diarahkan mendekati puting. Stop. Nanti keluar tuh asinya ya. Jadi nggak sampai mencet ke puting. Kalau mencet puting, ingat putingnya nanti jadi lecet gitu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu bagaimana memilih media pemberian ASI perah? Memilih media pemberian ASI perah itu banyak pertimbangan ya. Yang pertama melihat SDM-nya dulu nih, siapa yang nanti akan mengasuh adik bayi ketika bundanya sedang bekerja. Tanyakan. Karena pemilihan media pemberian ASIP itu kan macam-macam. Idealnya jangan DOT ya, karena DOT itu dari berbagai sumber pemberian DOT menuai banyak sekali resiko efek samping. Dan yang paling hits efek sampingnya tentu adalah bingung puting. Jadi kalau bunda nggak mau si adik terkena resiko bingung puting, ya sudah amannya cari media pemberian ASIP yang lain. Bisa pakai cup feeder ya, bisa pakai pipet, kemudian
bisa pakai cangkir gitu, atau sekarang kan ada yang namanya apa itu ya, spon itu ya, soft soft cup feeder ya, atau spoon feeder ya, yang bentuknya itu ujungnya seperti sendok tapi bentuknya silikon. Itu sudah banyak sekali di all shop dan di baby shop, itu sudah banyak ya. Bisa juga pakai spat yang nggak ada jarumnya ya. Pemberian ASIP tanpa dot tadi sudah saya singgung ya, bahwa ada beberapa efek samping yang paling sering diulas di berbagai sumber. Itu adalah bahaya resikonya bingung puting. Kemudian yang berikutnya ini sumbernya dari website IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang berjudul tentang masalah penggunaan DOT pada bayi. Ternyata bayi yang diberi DOT dapat meningkatkan resiko terkena ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan atas. Jadi pasti ada efek sampingnya. Kemudian selain itu juga kalau misalkan pakai dot kayaknya boros ya, lebih boros karena harus nyetok nyetok banyak dot, belum lagi perintilan spare partnya ya yang harus sering dikontrol tuh, jangan lupa karetnya. Kalau karetnya udah, karet dotnya itu udah mulai ada yang kasar, udah mulai agak beruntusan, itu wajib banget diganti. Ya, jadi harus sering-sering diupdate kondisi dotnya. Makanya itu kalau nggak pakai dot, dia bisa lebih hemat karena bisa dicuci, kemudian dipakai lagi dan nggak perlu nyetok banyak-banyak. Baik, kita tadi sudah belajar teori tentang pumping ya, udah tentang strategi pumping, power pumping, kemudian cara menyimpan asipnya seperti apa, lalu manajemen untuk memilih media pemberian asipnya bagaimana. Berikutnya adalah bagaimana sih manajemen ibu dan pengasuh bayi ya, karena ini yang paling penting justru saya taruh di bagian akhir ya. Ini yang paling penting karena kalau tanpa persiapan ini maka segala upaya pumping dan lain-lain itu akan ambiar lah, akan kacau ya. Jadi yang terpenting adalah manajemen ibu dan pengasuh bayinya. Siapa nanti yang akan merawat? Teknisnya adalah seperti ini, Bunda. Bunda kalau sudah kan kita kita samakan lah ya, kita samakan cuti 3 bulan gitu. Kalau bayinya sudah melewati 1 bulan, di webinar pertama tuh sudah sering Iyong sampaikan bahwa DBF dulu ya sampai 1 bulan full, untuk biar bayi itu kenal bagaimana cara menyusui, posisi pelekatan yang efektif. Kan bayi juga belajar, ibunya pun belajar untuk posisi menyusui, pelekatan, dan juga belajar mengenali karakter payudaranya. Bagaimana pengosongan payudara, seperti apa kondisi payudaraku, rasanya tuh gimana kalau kosong gitu, dan gimana rasanya kalau ngisi, dengan cara apa ngisinya, itu harus ketemu dulu tuh karakter setiap payudara masing-masing. Nah, nanti kalau sudah masuk bulan kedua, silahkan Bunda baru mulai latihan untuk persiapan bekerja. Kita nyimpen asip terlalu dini juga buat apa? Karena sekarang yang terbaru ya, teori yang terbaru itu kan memberikan asip justru dari stok yang terakhir, bukan yang paling lama ya. Jadi kita nggak perlu tuh nyimpen-nyimpen di freezer terlalu banyak, kemudian kita minder sama teman-teman kita yang mungkin freezernya penuh, sedangkan kita paling hanya bisa untuk mencukupi 2-3 hari ke depan. Nggak perlu khawatir, kan sekarang prinsipnya yang penting memenuhi kecukupan kebutuhan si bayi, bukan untuk koleksi banyak-banyakan di freezer ya. Apalagi konsepnya pemberian ASI perah itu yang terbaik adalah nyimpan ASI yang terakhir itu, asip yang terakhir ya. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena lagi-lagi di konsep webinar yang pertama sudah saya sebut bahwa ASI itu adalah cairan hidup. Cairan hidup, komposisi ASI ini berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan bayi saat itu, bukan kebutuhan bayi yang sudah lewat. Jadi ASI yang dikeluarkan hari ini yaitu udah matching, Allah sudah
desain sematching mungkin dengan kondisi bayi hari itu. Dan kurang relevan ketika kita memberikan ASI perah bayi hari ini dengan stok ASI perah kita yang itu udah kita simpen waktu bayi misalkan umurnya baru 2 minggu atau umurnya baru 1 bulan, itu kurang relevan, kurang cocok dengan kondisi bayi yang sekarang usianya sudah 3 bulan gitu ya. Jadi nggak perlu terburu-buru nyimpen ASI perah ya, mendekati 3 bulan saja itu sudah cukup gitu. Nanti di bulan kedua Bunda baru mulai belajar nih, baru mulai belajar bagaimana memerah ASI ya, nyari breast pump itu di bulan kedua. Kemudian kalau sudah pinter memerah, nanti lanjut nih bagaimana mau memberikan kepada bayinya, mau pakai media apa, memilih media yang tepat ya untuk bayinya. Kita lihat nih SDM pengasuhnya siapa nanti yang akan menjaga si adik, neneknya kah, atau pakai babysitter, atau pakai jasa RT gitu ya. Ini harus dilihat dulu SDM-nya seperti apa, nanti ditawarkan. Kira-kira bisa nggak, sanggup nggak kalau tanpa dot gitu, pakai cup feeder gimana? Latihan dulu pemberian media ASIP ya, tanpa dot itu dilatih dulu. Mana yang kira-kira tepat. Nah ini di usia bayi 2 bulan ya, kan ngelatih bayi pakai memberikan ASI ke bayi ya, ngelatih tidak langsung dengan DBF lagi itu kan juga butuh proses ya, bayinya pun akan adaptasi lagi sama ketika dia baru lahir, kemudian dia belajar nyusu DBF udah pinter, lalu dia masuk fase berikutnya, dia harus dapat ASI perah karena ibunya harus kerja, nggak bisa diajak si adik. Dapat ASI perahnya, pakai apa nih? Pakai cup feeder atau pakai pipet atau pakai gelas kecil ya, cangkir, pakai sendok disuapin atau pakai spon feeding. Nah, ini kan bayi juga butuh adaptasi untuk kenalan, dan yang ngasih jangan ibunya. Nanti bentuk ritme atau komitmen bareng-bareng bayi bahwa ketika ada bunda, adik nyusul langsung ke bunda seperti biasa. Tapi ketika bunda bekerja, adik sama si mbak gitu misalkan ya. Nanti pakai ini ya dek, pakai cup feeder ya, diafirmasi positif. Adik pinter ya, nanti nyusulnya sama mbak. Dan komitmen itu jangan dirusak atau jangan dikacaukan. Karena kita juga lagi bentuk ritmenya bayi. Supaya bayi mengenali, oh ya bunda aku nggak ada, berarti aku minumnya pakai cup feeder nih sama si mbak. Nanti kalau bundaku ada, aku minum langsung nih DBF langsung dari payudara bunda. Itu bikin ngedidik ritme itu aja sih bayi butuh proses ya. Makanya idealnya itu 2 bulan latihan. Diawali dengan latihan pumping, bundanya nyari breast pump yang cocok, nanti sudah bisa bisa pumping baru masuk ke memilih media pemberian ASIP ya, rundingan dengan siapa yang nanti akan mengasuh bayinya, disepakati bersama. Nanti kalau sudah sepakat latihan, pengasuhnya ini neneknya atau ART atau babysitter memberikan ASIP ke bayi ya, latihan tanpa ada ibunya. Karena kita sudah sepakat kalau sama ibu berarti DBF, kalau nggak ada bundanya berarti pakainya media lain gitu ya. Ini dilatih dulu dalam bulan kedua itu, sehingga nanti ketika masuk bulan ketiga ibunya udah enjoy, masuk bulan ketiga ibunya udah enjoy. Terus bulan ketiga ngapain latihannya? Masuk ke fase berikutnya, ibunya mulai melatih meninggalkan si adik, mempercayakan dengan yang ngasuh ya. Biasanya ini tidak dipersiapkan. Jadi ketika cutinya habis, ibunya besoknya udah harus kerja ya. Pengasuhnya baru datang di hari itu, kemudian belum pinter memberikan ASIP ke bayi, karena kan dia juga harus, si pengasuh ini juga nggak cuma ngasih ASIP doang kan ke bayi, dia harus belajar juga menyajikan ASIP bagaimana. Itu stres tuh karena numpuk semuanya, cutinya habis,
ART-nya baru nemu di hari itu, padahal besok udah harus kerja, belum ngajarin bagaimana menyiapkan ASIP, bagaimana menyajikan ASIP dan memberikan ASIP-nya untuk si bayi. Uring-uringan yang terjadi ketika ibunya kerja, bundanya kerja, ini pikirannya galau, anak aku gimana nanti di rumah, siapa yang akan bantu ngawasin gitu, mau nyusu apa enggak, nyusunya mau apa enggak, belum lagi kalau yang di rumah sering nelpon, si Ade nggak mau nyusu pakai cup feeder, si Ade nggak mau nyusu pakai sendok gitu. Terus sedangkan bundanya kalau mau pulang ya kalau jaraknya dekat, kalau ternyata jarak kantor ke rumah jauh, nah ini fase kritis nih untuk bundanya. Stres, galau, ya akhirnya produksi ASINya menurun drastis. Terus gimana? Kita nggak bisa nyetok untuk hari besok. Itu yang sering terjadi di situ. Pada akhirnya banyak yang memutuskan beralih ke susu formula, menyerah karena tidak dipersiapkan, ya tidak termanage dengan baik ketika mau bekerja. Jadi tadi kalau sudah masuk ke bulan ketiga, bulan kedua ini udah terlewati, pengasuhnya udah dapet, udah pinter, cara menyajikan ASIP, menyimpan ASIP dia udah pinter, ngasih ASIP pakai media selain dot ya, dia sudah pintar, ibunya di bulan ketiga ngapain? Di bulan ketiga, ibunya kalau misalkan mau latihan keluar nih, ninggalin si adik sama pengasuh. 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya, latihan dari hari ke hari bertahap. Jadi jangan langsung ditinggal brek 8 jam pada saat hari kerja. Bayinya juga khawatirnya kaget karena dia masih proses adaptasi dengan orang baru di rumah gitu ya. Di bulan ketiga ibunya latihan pergi 1 jam, hari berikutnya 2 jam, hari berikutnya 3 jam, dan seterusnya sampai akhirnya ibunya bisa meninggalkan bayinya, mempercayakan bayinya dengan pengasuhnya untuk full pergi dengan rentang waktu seperti kerja. Misalkan kerjanya 8 jam ya nyoba pergi 8 jam misalkan hanya ke rumah sebelah gitu ya, ikut ngungsi di rumah sebelah atau di rumah saudara atau mau meet time ke salon atau sesekali mau ngantor untuk ngecek saya atau mungkin hanya sekedar saya hello sama teman-teman di kantor gitu ya buat persiapan pemanasan ketika nanti cutinya sudah betul-betul habis. Ini kan enak. Jadi nanti ketika pulang bisa dievaluasi ada apa nih, kurangnya apa, bayinya gimana, pinter nggak nyusunya gitu. Ini akan lebih enjoy nanti ketika ibu cutinya sudah betul-betul habis, semuanya sudah tertata ya, baik pengasuh maupun ibunya. Dan di sini saya sedang membuat formula pelatihan ibu laktasi yang mana ibu laktasi ini tugasnya ya salah satunya itu memfasilitasi ibu menyusui ya, tidak hanya membersamai ketika saat newborn. Jadi nanti tugasnya itu ketika newborn si ibu laktasi ini ngebantu ibu belajar ya, membantu bunda dan bayinya untuk belajar atau bersama-sama gitu ya, belajar bareng mengenai proses menyusuinya seperti apa, tentang posisi pelekatan, kemudian posisinya bagaimana, walaupun ibu laktasi ini misalkan dia belum punya lisensi konselor laktasi, tapi seenggaknya ibu laktasi ini nanti dia sudah terdidik untuk melakukan pertolongan pertama seumpama terjadi permasalahan pada ASI ataupun pada payudara ataupun pada bayi. Misalkan bayinya kolik nih tengah malam, nangis, kejer gitu ya, harus gimana, ibu laktasi ini paham. Ya, dan ibu laktasi ini memang kok tengah malam ada ibu laktasi ya. Jadi nanti ibu laktasi memang kalau yang mau gitu, dia bisa ngambil job nginep di rumah klien. Nah, rentang harinya tergantung permintaan klien, bisa 7 hari ya, atau sampai bayinya puput, atau sampai 40 hari, termasuk memberikan ASI menggunakan media selain dot. Ini akan saya bekali ibu laktasi nanti, sehingga dia bisa menjadi sahabat ibu menyusui di rumah. Karena sekarang jasa babysitter pun kan juga tidak dibekali dengan keilmuan laktasi ya, ART apalagi gitu. Jadi harapannya dengan hadirnya ibu laktasi ini bisa meringankan
beban ibu ketika sedang belajar proses menyusui ya, dan dibekali juga untuk yang newborn bagaimana merawat tali pusar bayinya, kemudian bagaimana memandikan bayi. Ini udah boleh dimandiin atau masih di lap nih, nanti akan si ibu laktasi ini bisa tahu nih kebutuhan bayinya amannya gimana. Kemudian ketika ASI ibunya lagi ngedrop, payudaranya lagi sakit, ibu laktasi ini bisa melakukan eh, touch healing ya, dia harus melakukan terapi seperti apa untuk ibunya. Karena kan jasa pijat laktasi, jasa konselor laktasi ini biasanya hanya bisa diakses di jam kerja saja. Di luar itu malam kan belum ada. Makanya saya membuat inovasi pelatihan untuk mencetak ibu-ibu laktasi agar bisa membersamai ibu menyusui di seluruh penjuru Nusantara. Mohon doanya nanti kelas perdana akan kami launching di bulan September dan sudah ada beberapa yang mendaftar baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun yang umum. Jadi ini terbuka ya, untuk yang umum bisa join, yang basicnya bukan dari kesehatan, dan apalagi teman-teman yang dari kesehatan yang mungkin sudah nyemplung, punya usaha baby spa ya, kemudian eh, tapi belum belum punya lisensi konselor laktasi, boleh pendalaman bersama Iyung di Ibu Laktasi. Dan wewenangnya berbeda ya, jadi teman-teman nanti yang mendaftar sebagai Ibu Laktasi ini bukan sebagai konselor laktasi, karena untuk mendapatkan lisensi konselor laktasi itu ada lembaga pendidikannya sendiri yang tidak bisa sembarangan ditiru atau terus Iyung buka-buka gitu, nggak bisa, nggak boleh. Itu kan standar WHO, jadi ada lembaga khususnya. Biayanya untuk tahun ini sudah mencapai 6,9 sampai 7 jutaan, tergantung kota mana yang menyelenggarakan gitu. Dan banyak yang akhirnya mundur dengan biaya yang memang tidak dipungkiri, semakin tahun bertambah, beda tahun biayanya pun akan semakin meningkat. Jadi adanya ibu laktasi ini bisa membantu teman-teman yang memang punya passion di bidang laktasi tapi belum bisa untuk ngambil konselor, belum ada kesempatan untuk ngambil lisensi konselor laktasi, bisa gabung di ibu laktasi dulu sambil nanti nabung. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman juga bisa ngambil lisensi konselor laktasi. Jadi beda ya tugas wewenangnya, dan akan Iyung sampaikan juga untuk kondisi-kondisi tertentu kalau memang itu butuh ke konselor laktasi atau ke dokter laktasi ya Iyung bekali dengan sistem rujukan. Jadi bisa kerjasama dengan konselor laktasi yang ada di kotanya masing-masing atau dengan dokter laktasi karena memang punya tugas dan wewenang yang berbeda. Kolaborasi aja udah cukup. Jadi kalau misalkan aku bukan konselor laktasi tapi aku pengen ikut ibu laktasi, boleh banget. Kalau ada kasus laktasi yang nggak bisa ditangani gimana? Gampang, nanti tinggal kolaborasi aja dengan konselor laktasi yang ada di kota terdekat dan juga dokter laktasi. Ya, mudah-mudahan info atau peluang ini bisa menjadi angin segar. Ini adalah peluang usaha baru untuk bunda-bunda yang punya passion di laktasi dan kepingin dapat pendapatan tambahan untuk membantu keluarga. Buat teman-teman yang udah punya usaha Mam Baby Spa mau melengkapi layanan terapis holistik, mau melengkapi layanan silahkan terbuka, silahkan hubungi PT Smart Management dan Event Organizer karena Iyung difasilitasi oleh beliau-beliau untuk pengadaan kelas ini ya. Demikian yang bisa Iyung sampaikan untuk webinar series episode kali ini tentang persiapan ibu kembali bekerja. Sampai bertemu lagi di webinar series berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa hubungi ke PT Smart, ke admin ya, ke admin PT Smart Management dan Event Organizer. Nanti insya Allah akan Iyung balas melalui admin. Jazakumullah untuk tim dari PT Smart Management dan Event Organizer. Semoga berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.